Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dede Ronald Putra dari SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik sesuai untuk mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dapat dikatakan bahwa berdiferensiasi berarti berbeda. Kita sudah mengetahui bahwa kemampuan anak itu berbeda. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses pembelajaran pun haruslah dengan cara-cara yang berbeda pula, agar kebutuhan murid terpenuhi dalam belajar secara berkelanjutan. Tomlinson menyatakan ada 4 karakter utama pembelajaran berdiferensiasi yang efektif, yaitu pembelajaran merupakan konsep dan prinsip memberikan dorongan, penilaian berkelanjutan terhadap kesiapan dan perkembangan belajar siswa, menggunakan pengelompokan secara fleksibel dan konsisten, dan siswa aktif bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan guru. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya berpusat pada murid, berpusat pada kurikulum, dan berdiferensiasi materi pembelajaran. Ada banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam mendiferensiasi pendekatan pembelajaran, yaitu mengembangkan tugas dalam beberapa tingkat kesukaran dengan tujuan yang sama, mengelompokkan siswa, menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, menunjuk siswa ahli di dalam kelas, mengizinkan siswa untuk menciptakan tugasnya sendiri, hingga menggunakan beragam cara agar siswa dapat mendemonstrasikan aktivitas belajarnya. Guru dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan rencana tindak lanjut dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid paling tidak mendasarkan pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan kesiapan murid akan membawa mereka keluar dari zona nyamannya. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi tersebut. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran dengan tujuan membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka sendiri untuk belajar, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, serta meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar murid. Menurut Tomlinson, profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Strategi adalah sebuah cara dalam memberikan informasi baru untuk semua murid dalam komunitas yang beragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian, sehingga semua siswa dalam satu ruang kelas yang memiliki latar belakang dan kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Menurut Tomlinson, strategi pembelajaran berdiferensiasi terbagi atas 3: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid dengan cara memodifikasi dan memilih cara yang tepat kepada murid berdasarkan kebutuhan murid, namun dengan tetap memperhatikan berdasarkan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Proses yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Proses yang perlu dipersiapkan agar murid belajar sesuai dengan kebutuhannya yaitu
dengan proses kegiatan berjenjang, tantangan berbeda, pertanyaan pemandu, membuat agenda individual, variasi lama waktu, kegiatan bervariasi, dan pengelompokan yang fleksibel. Produk merupakan tagihan apa yang diharapkan dari murid. Pemahaman murid harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan dan variasi, dan memberikan murid pilihan untuk mendemonstrasikan pelajaran yang diinginkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani dan murid adalah benih-benihnya. Tentu saja, benih yang tumbuh berbeda-beda dalam perkembangannya dan juga berbeda-beda jenisnya. Jika dikaitkan dengan modul 1 sebelumnya, maka seorang pendidik itu dituntut untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai guru, tidak diperbolehkan memaksakan kehendak kepada murid. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi yang kita terapkan di kelas dapat memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.